Dari mana muncul istilah Kristen Prosetan? Pak Pendeta HTD ini paling pinter memunculkan istilah-istilah ya. Ya, mulai dari gereja bingung Indonesia, ortorokodok ya. Ya. Lalu ada Kristen Prosetan. Dari mana itu Pak munculnya Pak? Banyak orang ketawa ngakak ya terdengar itu. Gini Pak, suatu saat saya dikirimi tayangan. Ada seseorang sedang entah apapun lah itu diinterogasi atau ditanya gitu ya. Nama dia sebut tuh ya, nama X, agama Kristen. Kristen apa? Prosetan. Diulang. Kristen apa? Prosetan. Ya, sampai yang nanya juga ketawa ya, kita yang dengar juga ngakak. Ya. Mereka menyebutnya Kristen prosetan gitu ya. Entah prosetan, entah prosotan gitu. Itu ditanya itu soal agama. Agama Kristen. Kristen apa? Kristen prosetan gitu ya. Sampai ditanya berkali-kali, yang nanya juga ngakak ya, kita yang dengar juga ngakak. Yang bener apa Pak? Kristen prosetan, prosotan atau apa Pak? Ya nggak ada di Alkitab, nggak ada ya, nggak ada yang bener. Wah, Dede dia. Lah iya, di Alkitab nggak ada. Anda cari di Alkitab itu yang ada cuman Kristen, tok titik. Nggak ada prosetan, nggak ada prosotan, ya. Nggak ada ortorokodok, nggak ada. Jadi oh gitu ya Pak. Iya, saya itu ketawa ngakak, ada orang diwawancarai, agamamu apa? Kristen Pak. Kristen apa? Prosetan. Ya seperti itu. Nggak ada yang benar Pak. Kristen itu ya Kristen aja, nggak ada prosotan, nggak ada prosetan, nggak ada dan lain sebagainya ya. Nggak ada otorokodok juga nggak ada ya. Kristen saja. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak Kristen ya Nasrani. Nasrani itu sekte, orangnya biadab, ajarannya seperti sampar mematikan. Yang di luar Kristen disebut Nasrani. Jadi kalian katrom, ortorokodok, ya, Kristen prosetan ya, dan lain sebagainya itu termasuk Nasrani. Apa Pak? Biadab, ajarannya mematikan sampar dan selalu bertentangan atau membuat kekacauan. Ada di mana ayatnya Pak? Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Cuman ada satu ayat yang menulis tentang Nasrani. Ya, kalau Nasrani itu ada di Alkitab. Kalau Kristen prosetan, prosotan, ortorokodok gitu nggak ada itu. Ya. Ya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kasihan sebenarnya ya, tapi gimana kan mereka memilih untuk itu kok. Kami bangga Pak sebagai Tritunggal, walaupun kami tahu Tritunggal ke neraka, tetapi kami kan pengikutnya banyak. Biarin Pak kami ke neraka, yang penting rame-rame. Iya, memang ayat Alkitab sudah menulis yang dipilih itu sedikit, yang dipanggil sih banyak. Yesus itu memanggil kita semua, ayo percaya dan dibaptis maka kamu akan diselamatkan. Itu panggilan dari Yesus. Tapi yang terpilih, yang dipilih dikit. Lebih banyak orang senang dengan pendapat dari bapak-bapak gereja, padahal bapak gereja juga nggak ada di Alkitab. Alkitab hanya mengenal nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Bapak gereja nggak ada. Nggak apa-apa Pak, kata mereka ya. Kami itu mengikuti bapak gereja, biarin Pak kami ini masuk neraka. Bahkan ayat Alkitab mengatakan dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit, Wahyu 18 ayat 4 dan ayat 5. Tapi mereka tetap aja memilih, biarin Pak dosa kami bertimbun-timbun sampai ke langit karena kami penyembah para Allah Tritunggal. Jadi yang penting rame-rame Pak. Mau ke neraka kayak mau kemana biarin aja, yang penting rame-rame. Ya memang itu sudah ditulis di Alkitab, banyak yang dipanggil, sedikit yang ditulis. Jadi saya sudah jawab ya, dari mana asal munculnya Kristen Prosetan.
That it, haleluya, amin.